Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang limit ya. Yang di video sebelumnya sudah kita pelajari ada limit kiri, limit kanan, dan limit saja yang tanpa kiri dan kanan. Nah, kali ini kita akan mempelajari cara pengerjaan limit gitu ya, dan beberapa sifat-sifat limit, sifat-sifat yang berlaku pada limit itu sendiri. Oke, kita mulai dari pengerjaan limit untuk beberapa kasus yang nanti kita berikan gitu. Tapi sebelum ke sana, saya ingatkan kembali bahwa di sini kita menghindari penggunaan dalil L'Hopital ya. Tahu ya, dalil L'Hopital. Waktu saya SMA dulu, ini sering digunakan itu masalahnya. Apa ini? Ini adalah pengerjaan limit menggunakan turunan. Jadi kalau ada limit, X menuju C gitu misalnya. C ya, fx dibagi dengan gx gini. Kalau misalnya C langsung dimasukkan untuk menggantikan X dan ternyata ini ketemunya itu adalah tak hingga per tak hingga atau 0 per 0, ini adalah bentuk-bentuk tak tentu atau hasilnya nggak jelas gitu. Kadang saya ngomongnya tak terdefinisi ya, sebenarnya agak beda sama terdefinisi dengan tak tentu, itu sebenarnya agak beda. Tapi keduanya adalah sama-sama nggak jelas gitu. Jadi kadang saya ngomongnya tak terdefinisi, tapi nggak masalah ya, nggak masalah. Oke, yang jelas ini hasilnya nggak jelas kalau 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, cara mengerjakannya gimana supaya nggak 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga? Cara mengerjakannya adalah dengan diturunkan. Ini sama dengan limit X menuju C gitu ya. Kemudian ini turunan F terhadap X ditulis F aksen X dibagi dengan turunan G terhadap X ditulis G aksen X. Gini. Dan ini nanti kalau ada hasilnya ya itulah hasilnya. Kalau belum ada diturunkan lagi gitu ya. Maksudnya ini adalah kalau C-nya langsung dimasukkan untuk menggantikan X, maka itu nggak ada nilainya. Berarti di titik X sama dengan C, itu ini tuh memang nggak ada nilainya gitu ya. Tapi limitnya itu ada nilainya. Tapi di sini saya mohon jangan menggunakan dalil L'Hopital. Meskipun ini mudah dan sangat praktis itu sepertinya ya. Mengapa kok tidak boleh menggunakan ini? Di sini kita nggak boleh menggunakan ini karena kita belum membahas turunan. Turunan baru akan dibahas nanti setelah membahas limit. Jadi untuk sementara kita anggap saja belum tahu tentang ini, meskipun mungkin sudah tahu, tapi pura-puranya belum tahu gitu ya. Sekaligus kan tanpa menggunakan dalil L'Hopital, kita akan semakin kreatif gitu ya, untuk mengerjakan limit tanpa menggunakan L'Hopital. Oke, next kita masuk ke kasus ya. Yang pertama, seumpama diberikan kasus seperti ini. Misalnya dikasih kasus limit X menuju 1 X kuadrat min 3X min 3X plus 2 misalnya. Kemudian dibagi X min 1. Oke, kita dihadapkan pada kasus seperti ini. Ini satu ya. Kita dihadapkan pada kasus seperti ini. Ini kalau misal X langsung kita masukkan, yaitu X sama dengan 1 ini kita masukkan. Maka ini hasilnya adalah 0 per 0. Dicek aja ya. Hasilnya 0 per 0. Kan nggak ada nilainya 0 per 0 kan? Atau nggak jelas nilainya. Oke. Tapi sebenarnya kan X itu bukan 1. X itu kan mendekati 1 gitu ya. Maka nanti nilainya tidak 0 per 0 lagi gitu ya. Ada nilai yang dituju oleh ini atau yang didekati oleh ini. Dan bukan 0 per 0 gitu ya. Caranya gimana? Kita bisa memfaktorkan. Itu salah satu caranya. Dengan memfaktorkan. Maka ini menjadi limit X menuju 1. Ini kita faktorkan yang atas. Bisa ya cara memfaktorkan ya. Ini menjadi X min 1 dikalikan X min 2. Kemudian dibagi dengan X min 1. Gini. Lihat ini. Kalau X itu benar-benar 1, maka ini menjadi 0. Ini menjadi 0. Kalau X-nya benar-benar 1. Tapi ingat, X bukan 1. X itu mendekati 1. Maka ini bukan 0 dan ini bukan 0. Baik itu X mendekati 1 dari kiri ataupun X mendekati 1 dari kanan, ini bukan 0, ini bukan 0. Oleh karena itu maka dapat dicoret ini.
dapat dibagi. Kalau 0 per 0 kan nggak bisa dicoret karena nggak jelas nilainya. Tapi kalau bukan 0 dibagi dengan bukan 0 yang dirinya sendiri, itu kan jadinya 1. Bisa dicoret itu ya, baik dari kiri ataupun dari kanan. Artinya dalam hal ini kita sudah membahas limit kiri ataupun limit kanan. Dan dua-duanya berlaku seperti ini, dapat dicoret itu ya. Nah, setelah itu 1 dimasukkan ke sini untuk menggantikan X yang ini. Dalam hal menggantikan ini sebenarnya bukan benar-benar X diganti dengan 1, tapi X-nya diganti dengan sesuatu yang dekat dengan 1. Kan kita nggak bisa ngomong bilangan berapa itu kan, yang dekat dengan 1 itu. Tapi yang jelas, kalau X-nya dekat dengan 1, 1 dikurangi 2, itu menjadi dekat dengan min 1. Maka hasil dari limit ini adalah min 1. Jelas ya? Ini caranya menggunakan pemfaktoran. Kemudian coba kita masuk contoh yang lain, kasus yang kedua. Misal diberikan seperti ini, ada limit X menuju 1. Tadi juga menuju 1, sekarang menuju 1 lagi. Tapi ingat ya, tidak harus menuju 1 ya. Ini kan cuma contoh. Ini misalnya adalah akar X min 1 dibagi dengan X kuadrat min 1. Oke. Gimana cara mengerjakannya? Sama ya, kalau ini kita langsung kita masukkan, kan hasilnya adalah 0 per 0. Maka nggak boleh langsung dimasukkan. Kita mengerjakannya dengan pemfaktoran seperti tadi. Dan kita memanfaatkan rumus ini. Kita punya rumus kan, bahwa A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. A plus B kali A min B ini ya. Kita memanfaatkan rumus ini untuk mengerjakan. Oke. Maka ini sama dengan limit X menuju 1. Yang atas tetap akar X min 1, yang bawah difaktorkan. X kuadrat min 1 sama dengan X kuadrat min 1 kuadrat, menjadi X plus 1 kali X min 1. X plus 1 kali X min 1. Dan ingat bahwa X min 1 dapat dipandang sebagai akar X dikuadratkan, dikurangi 1, dikuadratkan. Maka yang ini bisa kita ganti menjadi akar X plus 1 dikalikan akar X min 1. Gitu. Maka kita ganti ya, yang itu. Kita ganti menjadi akar X plus 1 dikalikan akar X min 1. Nah, sekarang kita lihat bahwa ini sama dengan ini. Dan kita ingat lagi, dalam hal ini X-nya sebenarnya tidak benar-benar 1, tapi X-nya kan mendekati 1. Maka yang ini juga bukan 0 kan menjadinya, karena X-nya bukan 1. Ini juga bukan 0. Karena dia bilangan yang sama ya bisa dicoret. Ya. Maka menjadi ini satunya kita masukkan untuk menggantikan X. Ini menjadi 2, ini menjadi 2 gitu ya. 2 kali 2 4. 1 dibagi 4 ya, berarti sama dengan 1/4. Oke, 1/4. Jadi nilai limitnya adalah 1/4. 1/4 ini nilai limit ya, bukan nilai fungsi di X sama dengan 1. Kalau di X sama dengan 1 itu enggak ada nilainya, tapi hasil limitnya adalah 1/4. Kemudian berikutnya contoh yang ketiga. Misal ada seperti ini. Limit X menuju tak hingga. X menuju tak hingga dari ini. Akar X kuadrat misalnya gitu. Plus 2X. Ini akarnya sampai sini. Dikurangi akar X kuadrat plus 3 misalnya. Nah, hasilnya berapa? Ini kalau misal X-nya langsung dimasukkan, ini ketemunya tak hingga min tak hingga. Itu kan enggak enggak tentu ya, tak tentu. Nilainya enggak jelas. Dalam hal ini enggak bisa kalau langsung dimasukkan. Maka harus digunakan cara lain sehingga hasilnya menjadi tentu. Caranya gimana?
kita bisa mengalihkan dengan sekawannya. Anggap ini itu A, ini itu B. Oke, kita bisa mengalihkan A min B ini dengan A plus B kali A plus B per A plus B. Jadi sekian ini A min B itu akan kita ubah menjadi A min B kali A plus B dibagi A plus B, kan boleh. Karena A plus B dibagi A plus B kan 1. A min B dikali 1 kan ya tetap A min B, kan nggak masalah kan. Oke. Dan setelah dicari menggunakan cara seperti ini, seperti apa nanti hasilnya? Ini tempatnya nggak muat ya. Selanjutnya saja. Masih ingat ya soalnya ya. Maka menjadi, kita hitung dulu yang A min B kali A plus B dibagi A plus B. Nanti berapa? Akar X kuadrat plus 2X, X kuadrat plus 2X, kemudian min X kuadrat plus 3. Min X kuadrat plus 3. Ini kita kalikan dengan X kuadrat plus 2X plus akar X kuadrat plus 3 dibagi akar X kuadrat plus 2X ditambah dengan akar X kuadrat plus 3. Ini namanya sekawannya ya. Kita kalikan dengan sekawannya. Oke, kita hitung. Ini kan menjadi A min B kali A plus B. Kita hitung yang ini dulu, yang atas. Ini dikalikan ini. Kan sama dengan A plus B kali A min B tadi. Ketemunya berapa? Ya ini kuadrat yang di dalam kurung dikurangi dengan ini kuadrat. Yang maksudnya ini kuadrat dikurangi ini kuadrat. Ketemunya adalah yang di dalam kurung ini dikurangi dengan ini. Gitu ya, paham ya? Kalau belum paham saya ulangi ya. Ini ketemunya adalah ini kuadrat min ini kuadrat. Berarti tinggal yang di dalam kurung dikurangi yang di dalam kurung. Itu menjadi berapa itu? Sama dengan X kuadrat min X kuadrat, kan habis gitu ya. Maka tinggal 2X dikurangi 3. 2X min 3 ini menjadi 2X min 3 dibagi dengan ini. Akar X kuadrat plus 2X ini ya, ditambah dengan akar X kuadrat plus 3. Nah, selanjutnya nanti adalah, tadi kan ini ada limitnya kan, tapi limitnya belum saya tulis ya. Nanti dibagi yang atas dengan X, yang bawah juga dibagi dengan X. Ya, difaktorkan. Atau bukan difaktorkan ya namanya, ya dibagi dengan X ya. Yang atas dibagi dengan X, yang ini maksudnya penyebut dibagi dengan X, pembilang dibagi dengan X, penyebut juga dibagi dengan X. Maka yang atas nanti menjadi 2 min 3 per X gitu ya. Karena nulisnya agak susah, saya cuma ngomong aja ya. Yang atas menjadi 2 min 3 per X. Yang bawah maka dibagi dengan X juga. Supaya untuk kreativitas nanti coba dikerjakan sendiri ya lanjutannya ya. Atas bagi dengan X, bawah dibagi dengan X. Kalau akar kalau dibagi dengan X, berarti X-nya masukkan dulu ke akar. Berarti yang di dalam akar dibagi dengan X kuadrat itu. Dan nanti ketemunya adalah hasil limitnya adalah 1. Jadi mana tadi? Maaf. Ini ya. Oke, silakan dihitung. Nanti ketemu hasil limitnya ini, itu adalah 1. Dengan cara seperti tadi. Sudah saya tunjukkan, cuman belum saya selesaikan. Gitu ya. Itu salah satu cara. Kemudian kita masuk ke contoh lain, contoh yang keempat.
kalau ada limit misalnya gini, limit x menuju tak hingga sin x, ini langsung aja ya, cepat ya, karena sin itu kan nilainya naik turun dari 0 kemudian naik ke 1, turun lagi sampai 0 sampai min 1, naik lagi sampai 0 sampai 1 dan seterusnya. Maka kalau x nya menuju tak berhingga itu dia menuju berapa ya nggak jelas kan, dia naik turun periodik gitu ya. Maka nilai limit ini adalah tidak jelas, nggak ada nilainya itu kalau x menuju tak berhingga. Ini sin x, limit untuk trigonometri. Kalau misal begini, limit x menuju 0 sin x, nilainya berapa? Apakah sin 0 ada nilainya? Ya ada, sin 0 nilainya adalah 0. Dan karena sinus ini grafiknya nggak putus ya, grafiknya kan nyambung gini dan seterusnya ya, grafik sinus kan nyambung naik turun. Nah karena ini dia di 0 ada nilainya dan grafiknya nggak putus ya, otomatis yang menuju ke 0 ya menuju ke sin 0 gitu kan. Berapa itu? Ya 0. Ini jelas ya. Nah yang mau saya tekankan tuh yang kasus yang ke-6 ini. Kalau ada limit x menuju ke 0 sin seper x, berapa itu hasilnya? Supaya enak, saya mau ganti seper x dengan y, itu dengan cara substitusi berarti ya. Kita substitusi y menggantikan seper x. Tapi ini bukan kewajiban loh ya. Bukan, tidak harus seperti ini caranya. Ini kan sebuah cara. Kita ganti seper x dengan y supaya enak. Nah, kalau variabelnya berganti dari x menjadi y, ya ini jangan x menuju 0, tapi harus diganti y menuju berapa. Ketika x-nya menuju 0, y-nya menuju berapa? Dilihat ini. Ketika x-nya menuju 0, ini ya, ketika x-nya itu menuju 0, jika x menuju 0, maka y menuju berapa? 1 dibagi 0, nggak jelas juga menuju berapa. 1 dibagi menuju 0 itu ya, itu bisa plus bisa min. Seperti menghitung limit seper x kemarin ya. Itu kan ada limit dari seper x ketika x-nya menuju 0 itu kan nggak jelas, nggak ada nilainya. Yang ada kan limit kirinya ada nilainya. Oke, limit kanan ada nilainya. Tapi limit x menuju 0 untuk fungsi yang seper x itu nggak ada nilainya, karena limit kiri nggak sama dengan limit kanan. Ini juga begitu. Ini y kan seper x. Kalau x-nya menuju 0, y itu menuju berapa? Kalau menuju 0 dari kiri, ini ya, maka y menuju min tak hingga. Jelas ya? Atau ini sama saja kita menghitung limit x menuju 0 dari kiri, limit kiri seper x, sama aja begitu. Ya, ketemunya min tak hingga. Kemudian kalau x-nya menuju 0 dari kanan, x menuju 0 dari kanan, maka y-nya menuju ke tak hingga. Ya, tak hingga. Oke. Terus kemudian kita hitung limit y menuju min tak hingga sin y dengan limit y menuju tak hingga sin y. Kita hitung dua-duanya. Kalau hasilnya sama ya berarti ada nilainya gitu. Tapi apakah hasilnya sama? Ya, kita lihat. Limit y menuju tak hingga, atau min tak hingga dulu aja ya, menuju min tak hingga sin y, tadi kan nggak ada nilainya, nggak jelas, sudah dihitung tadi ya. Kalau sin itu kan naik turun, kalau menuju tak hingga ya nggak jelas nilainya berapa. Kemudian limit y menuju tak hingga sin y sama dengan, juga nggak ada nilainya. Sorry, tadi yang sudah kita hitung tuh yang bawah ya, yang limit y menuju tak hingga sin y. Tapi tadi kita ngitungnya pakai x, yang contoh yang sin tadi. Dan itu nggak ada nilainya. Demikian juga yang min tak hingga. Itu juga nggak ada nilainya, karena mau
menuju tak hingga yang ke kanan atau yang positif atau tak hingga yang ke kiri yang min tak hingga ya, yang negatif kan sama-sama nggak jelas karena grafiknya itu naik turun dan begitu seterusnya baik ke kiri maupun ke kanan ya. Baik ke kiri maupun ke kanan seperti ini terus kan, mau ke sana menuju tak hingga atau ke sini menuju tak hingga itu kan menuju ke berapa kan nggak jelas karena dia naik turun, maka ini menjadi tidak ada nilainya. Mana di? Maka ini menjadi tidak ada nilainya. Seumpama ini tadi ada nilainya, seumpama ini ada nilainya, tapi ini nggak ada nilainya. Seumpama ini ada nilainya, tapi ini nggak ada, itu pun nggak ada nilai untuk ini tadi ya. Maaf, mana tuh? Untuk ini tetap nggak ada nilainya. Kalau kiri nggak sama dengan kanan nggak ada nilainya. Apalagi dua-duanya nggak ada nilainya. Ini nggak ada nilainya, ini juga nggak ada nilainya, gitu ya. Maka menjadi tidak ada nilainya tadi. Nggak jelas nilainya berapa. Oke, contohnya gitu aja ya. Kalau misal kuliahnya kita tuh langsung di papan tulis itu, saya mau kasih contoh mungkin bisa banyak gitu. Terus mungkin ada yang maju mengerjakan benar atau salah dan sebagainya. Tapi karena kita pakai video dan saya menulisnya juga susah gitu. Di layar HP ternyata nggak mudah. Jadi contohnya nggak banyak, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian saya mau tunjukkan sifat-sifat yang berlaku pada limit. Ada beberapa sifat itu. Mungkin nggak semuanya saya tuliskan di sini. Tapi yang secara umum minimal inilah berlaku ini ya. Ini jelas gak ya tulisannya ya? Yang pertama kalau ada limit sebelum ke sana. Sifat-sifat ini berlaku dengan catatan ini. Apa itu? Ungkapan tiap nomor ini berlaku jika terdefinisi atau hasilnya tertentu. Jadi kalau kita menggunakan rumus ini, tapi setelah dihitung kok ternyata hasilnya itu tak tentu, misalnya tak hingga per tak hingga atau tak hingga min tak hingga atau 0 per 0 gitu ya. Atau yang tak terdefinisi misalnya adalah C per 0. Bentuknya nggak jelas tuh yang seperti apa aja toh? Supaya ingat kembali ya. Bentuk yang nilainya nggak jelas itu ada 0 per 0. 0 per 0, tak hingga per tak hingga. Ya. 0 per 0, tak hingga per tak hingga min tak hingga. Kemudian ada C per 0, entah apapun C-nya, pokoknya bilangan ya, dibagi 0, itu nggak terdefinisi kalau ini nggak terdefinisi. Kemudian 0 pangkat 0, ya, 0 pangkat 0, ini nggak terdefinisi, apa namanya, nggak jelas juga berapa nilainya. Kemudian ada 1 pangkat tak hingga. 1 pangkat tak hingga ini secara umum nilainya nggak jelas. Nanti di limit itu ada yang semacam ini, nanti ketemunya hasilnya adalah E, yaitu bilangan Euler atau Euler ya. Ada yang seperti itu. Tapi secara umum kalau 1 dipangkat tak hingga itu orang nggak bisa menjawab itu berapa nilainya. Kecuali ada limit yang bentuk fungsinya jelas, ya semacam 1 bagi pangkat tak hingga itu. Tapi nanti kita lihat kasusnya seperti apa gitu ya. Secara umum nggak bisa. 1 bagi tak hingga kan nggak bisa, nggak jelas nilainya gitu. Jadi maksudnya nanti ketika kita menggunakan sifat-sifat yang tertulis di sini, tapi kok setelah kita hitung, kita masukkan X-nya gitu, kok ketemunya kok ini, ketemunya adalah salah satu dari ini atau ini atau ini atau ini. Nah, berarti sifat ini nanti nggak berlaku dipakai, gitu ya. Kalau ketemunya seperti ini. Kalau nggak seperti ini, ya itu bisa dipakai. Kalau nggak seperti ini bisa dipakai. Oke, satu persatu. Yang pertama adalah limit X menuju C dari suatu tetapan K itu adalah K, tidak berubah. Ini jelas ya, yang pertama ya. Kemudian yang kedua, limit dari penjumlahan itu penjumlahan dari limit, jelas ya. Ini kan penjumlahan. Maka hasilnya adalah penjumlahan dari limit. Limit dengan limit dijumlahkan. Jelas ya. Kemudian yang ketiga, kalau ada limit
K kali suatu fungsi X, ya, X-nya menuju C, maka itu K-nya bisa dikeluarkan menjadi K limit X menuju C fx, seperti ini. Kemudian yang keempat, limit dari perkalian dua buah fungsi, ini ya, itu sama dengan perkalian limit dua buah fungsi itu. Oke, saya rasa jelas. Kemudian limit dari pembagian fx dibagi gx sama dengan pembagian dari limit. Oke, semoga jelas. Dan yang terakhir, limit fungsi dipangkatkan n, ya. N ini suatu bilangan. Maaf, di atas saya lupa kasih keterangan kalau n ini bilangan. Pokoknya n suatu bilangan. Maka limit x menuju c fungsi fx dipangkatkan bilangan n itu sama dengan limitnya yang dipangkatkan n. Oke, jadi nanti ini dapat dimanfaatkan untuk mengerjakan soal-soal limit. Jadi misal tadi, mana misal ya? Misalnya kita berangkat dari salah satu contoh yang tadi sudah kita kasih. Tadi kan kita punya, bentar, kita cari yang kosong. Tadi kan kita punya contoh seperti ini. Ada limit x menuju 1 gitu ya, dari akar x min 1 dibagi x kuadrat min 1. Tadi sudah kita hitung dan ketemunya itu adalah 1/4. Ini 1/4. Kemudian kalau misal ditanya limit ini yang dipangkatkan 2, hasilnya berapa? Ya sama dengan limitnya tadi dipangkatkan 2. Limitnya tadi kan 1/4. 1/4 dipangkatkan 2. Jelas ya? Yang dipangkatkan 2 kan ini, bukan limitnya. Tapi itu sama dengan hasil dari limitnya dipangkatkan 2. Itu sama dengan 1/4 pangkat 2, yaitu 1/16. Bentar, ini sama dengan 1/16. Gitu ya. Itu berarti kita memanfaatkan sifat yang mana itu? Jadi kita sedang memanfaatkan sifat yang terakhir ini. Gitu ya. Itu adalah yang dipangkatkan kan fx-nya, dipangkatkan n itu sama dengan limitnya yang dipangkatkan n. Oke. Dan seterusnya ya. Kalau misalnya itu dikalikan dengan k seperti ini tadi, ya berarti k-nya bisa keluar. Dikalikan dengan hasil limitnya. Maaf. Oke, ini tadi ya. Kalau misal ini saya kalikan gini, saya kalikan 7 di sini. Ini limit dari 7 dikalikan akar x min 1 per x kuadrat min 1 yang dikuadratkan. Berarti kan 1/16 sudah yang tanpa dikalikan 7. Ini sama juga dengan 7-nya ditaruh ke sini. Ya, 7 dikalikan ini. Maka ini sama dengan dikalikan 7 dari sini. Hasilnya adalah, ini juga dikalikan 7 gitu ya. 7 kali hasilnya itu menjadi 7/16. Dan seterusnya ya. Sifat-sifat tadi bisa dicoba satu-satu di berbagai kasus itu. Oke, saya rasa cukup sekian yang di video ini. Mohon maaf, saya nggak tahu ini agak susah tadi saya buat nulis layarnya, jadi mungkin saya nggak terlalu banyak nulis detail gitu karena sulit buat nulisnya, nggak tahu kenapa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.